Bayangkan jika seseorang yang tidak pernah menulis satu kata pun bisa mengubah sejarah pemikiran dunia. Seorang filsuf yang dihukum mati bukan karena kejahatan, tapi karena terlalu banyak bertanya. Apakah Socrates benar-benar ada, ataukah dia hanya mitos yang diciptakan untuk menyampaikan kebijaksanaan? Hari ini, kita akan menggali misteri seorang tokoh yang namanya abadi, tapi keberadaannya justru dipertanyakan. Socrates adalah salah satu filsuf paling terkenal dalam sejarah dunia, namun ada satu hal yang membuatnya unik dibandingkan tokoh-tokoh besar lainnya, dia tidak pernah menulis satu pun pemikiran atau ajarannya secara langsung. Hampir semua yang kita ketahui tentang Socrates berasal dari murid-muridnya, terutama Plato, serta beberapa catatan dari sejarawan dan filsuf sezamannya seperti Xenophon dan Aristophanes. Namun, ini menimbulkan pertanyaan mendasar, siapakah Socrates sebenarnya? Mengapa tidak ada satupun tulisan darinya yang bertahan? Dan apakah mungkin bahwa keberadaannya sendiri merupakan konstruksi sejarah yang sengaja dibuat untuk menyebarkan pemikiran tertentu? Socrates hidup di Athena pada abad ke-5 SM, di masa kejayaan intelektual dan politik Yunani. Ia dikenal karena metode bertanya yang mendalam, yang kini disebut sebagai metode Socrates, sebuah cara berpikir yang memaksa orang untuk menguji keyakinan mereka sendiri melalui dialog kritis. Namun, semua yang kita ketahui tentang ajarannya berasal dari catatan murid-muridnya, terutama Plato, yang kemudian menulis serangkaian dialog filosofis dengan Socrates sebagai tokoh utama. Yang menarik, dalam setiap dialog Plato, Socrates sering digambarkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, bahkan lebih bijaksana dibandingkan orang-orang yang ia tantang dalam diskusi. Ini memunculkan kecurigaan, apakah Socrates yang digambarkan dalam tulisan Plato benar-benar mencerminkan dirinya yang asli? Atau apakah dia hanyalah alat bagi Plato untuk menyebarkan gagasan filosofisnya sendiri? Selain Plato, ada Xenophon yang juga menulis tentang Socrates, tetapi dengan gaya yang sangat berbeda. Jika Plato menggambarkan Socrates sebagai seorang filsuf yang mendalam, penuh kebijaksanaan, dan memiliki wawasan filosofis yang kompleks, Xenophon justru menggambarkan Socrates sebagai seorang pria yang lebih sederhana, praktis, dan tidak terlalu mendalam dalam pemikirannya. Perbedaan antara dua sumber utama ini membuat banyak sejarawan bertanya-tanya, apakah Socrates benar-benar seperti yang digambarkan oleh mereka? Atau apakah keduanya hanya menggunakan nama Socrates untuk menyebarkan sudut pandang mereka sendiri? Kemudian ada Aristophanes, seorang dramawan yang hidup di masa yang sama dengan Socrates. Dalam karyanya yang terkenal, The Cloud, Aristophanes menggambarkan Socrates sebagai seorang sofis yang suka bermain kata-kata, seorang pemikir yang justru menyesatkan pemuda Athena dengan pemikirannya yang aneh. Ini sangat berbeda dengan versi Plato dan Xenophon. Jika kita percaya pada penggambaran Aristophanes, maka Socrates bukanlah seorang filsuf yang bijaksana, tetapi lebih seperti seorang pengajar yang membingungkan orang-orang dengan argumen yang tidak masuk akal. Dengan tiga gambaran yang sangat berbeda ini, Socrates sebagai filsuf yang mendalam dalam karya Plato, sebagai pria praktis dalam tulisan Xenophon, dan sebagai sofis yang membingungkan dalam drama Aristophanes, maka pertanyaannya semakin besar, siapakah Socrates yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar ada, atau apakah dia hanya sebuah karakter yang diciptakan oleh Plato dan lainnya untuk menyampaikan gagasan mereka? Teori bahwa Socrates hanyalah sebuah konstruksi filosofis bukanlah teori baru. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Socrates mungkin tidak pernah ada sebagai individu nyata, melainkan hanya tokoh fiksi yang digunakan oleh Plato untuk mengekspresikan ide-idenya. Bukti utama yang sering diajukan untuk mendukung teori ini adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun tulisan yang berasal langsung dari Socrates. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa absennya tulisan langsung dari Socrates bukanlah sesuatu yang aneh. Socrates dikenal karena lebih suka berbicara daripada menulis, dan ia percaya bahwa tulisan tidak dapat menangkap esensi sejati dari diskusi filosofis. Dalam beberapa dialog Plato, Socrates bahkan mengatakan bahwa tulisan itu statis dan tidak bisa menjawab kembali jika seseorang menanyakannya sesuatu, berbeda dengan diskusi langsung yang memungkinkan gagasan untuk diuji dan dikembangkan secara lebih mendalam. Salah satu teori yang lebih spekulatif adalah bahwa Socrates memang ada, tetapi ajaran dan pengaruhnya terlalu berbahaya bagi penguasa dan kelompok tertentu di Athena. Oleh karena itu, catatan tentang pemikirannya mungkin sengaja dihilangkan atau disensor. Kita tahu bahwa Socrates akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Athena dengan tuduhan merusak pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa kota.
Ini menunjukkan bahwa pemikirannya dianggap mengancam oleh para pemimpin pada masanya. Lalu, bagaimana jika ada teks atau catatan langsung dari Socrates yang sebenarnya pernah ada, tetapi dihancurkan karena pemikirannya yang terlalu berbahaya? Ataukah Socrates sendiri sengaja memilih untuk tidak menulis agar gagasannya tetap hidup dalam ingatan dan diskusi, bukan sekadar kata-kata mati di atas kertas? Socrates adalah sosok yang unik dalam sejarah filsafat. Dia adalah filsuf yang tidak meninggalkan tulisan, tetapi pengaruhnya tetap abadi. Namun, apakah kita benar-benar memahami siapa dia, ataukah kita hanya mengenal sosok yang telah dimodifikasi oleh orang-orang di sekitarnya? Jika Socrates memang nyata, maka ia adalah salah satu pemikir paling berani dalam sejarah. Tetapi jika ia hanyalah karakter fiksi, maka kita harus bertanya, siapa sebenarnya yang menciptakannya, dan mengapa? Jika Socrates hanyalah mitos atau tokoh yang dikonstruksi, maka kita perlu bertanya untuk kepentingan siapa dia diciptakan. Plato jelas memiliki agenda filosofis sendiri. Ia bukan sekadar murid, tetapi juga seorang pemikir yang membangun sistem filsafat yang lebih besar, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi filsafat Barat. Jika kita melihat dialog-dialog Plato, hampir semuanya menampilkan Socrates sebagai tokoh utama yang selalu menang dalam perdebatan. Ini tampaknya bukan representasi yang objektif, melainkan penggambaran yang bertujuan untuk memperkuat kredibilitas argumen Plato sendiri. Namun, ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika Socrates tidak nyata, mengapa orang-orang sezamannya tidak pernah membantah eksistensinya? Mengapa tidak ada sejarawan atau pemikir lain dari masa itu yang secara eksplisit mengatakan bahwa Socrates hanyalah rekaan? Bahkan orang-orang yang tidak menyukainya, seperti Aristophanes, tetap menggambarkan Socrates sebagai sosok yang nyata, meskipun dalam bentuk satir. Ini menunjukkan bahwa Socrates kemungkinan besar memang ada, tetapi bagaimana kita bisa memastikan seberapa akurat penggambaran yang kita miliki tentangnya? Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Socrates adalah kombinasi dari beberapa pemikir sezamannya. Artinya, ada sekelompok intelektual di Athena yang menggunakan metode berpikir kritis dan bertanya secara mendalam, tetapi mereka kemudian dilebur menjadi satu figur legendaris yang kita kenal sebagai Socrates. Teori ini masuk akal jika kita mempertimbangkan bagaimana sejarah seringkali menyederhanakan individu menjadi simbol, seperti bagaimana Buddha dalam tradisi Buddhis atau Yesus dalam kekristenan bisa jadi merupakan perpaduan dari beberapa figur historis yang ajarannya kemudian disatukan. Tetapi jika Socrates nyata, mengapa ia begitu berbeda dengan filsuf lainnya? Filsuf pada masanya, seperti Pythagoras, meninggalkan sekte dan ajaran yang sistematis. Sementara itu, Socrates tidak membangun sekolah, tidak mengorganisir murid-muridnya ke dalam suatu institusi formal, dan bahkan tidak berusaha menulis gagasannya sendiri. Semua ini membuatnya menjadi sosok yang sulit dipahami. Apakah ini bagian dari strategi? Apakah dia sengaja menciptakan kultus intelektual yang hanya bisa dikenali melalui mereka yang pernah berinteraksi dengannya secara langsung? Socrates juga unik karena cara kematiannya. Ia tidak melarikan diri saat dijatuhi hukuman mati, meskipun memiliki kesempatan untuk kabur. Mengapa seseorang yang begitu menghargai kebebasan berpikir memilih untuk tunduk pada hukuman yang jelas-jelas tidak adil? Jika dia adalah pemikir yang begitu rasional, tidakkah dia akan mempertimbangkan kemungkinan untuk hidup lebih lama dan terus mengajar? Ataukah dia sengaja memilih kematian untuk memastikan bahwa namanya akan diabadikan sebagai martir intelektual? Dalam Apology, Plato menggambarkan Socrates sebagai seseorang yang menerima kematiannya dengan penuh ketenangan. Dia tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sebagai transisi ke sesuatu yang lebih besar, entah itu tidur panjang tanpa gangguan atau kesempatan untuk berdiskusi dengan jiwa-jiwa bijak yang telah mati sebelumnya. Jika ini benar-benar sikap Socrates, maka dia memiliki keyakinan yang sangat mendalam terhadap filosofi yang dianutnya. Tetapi jika ini hanyalah rekayasa Plato, maka pertanyaannya menjadi lebih kompleks. Apakah kematian Socrates benar-benar sesuatu yang bisa kita percayai seperti yang digambarkan? Ataukah Plato telah menciptakan narasi yang memastikan Socrates menjadi simbol perjuangan filosofis yang abadi? Namun, jika kita melangkah lebih jauh, apakah Socrates benar-benar mati seperti yang dikisahkan? Seberapa bisa diandalkan sumber-sumber yang kita miliki? Di dunia sejarah, tidak. Jarang tokoh-tokoh tertentu dinyatakan mati dengan cara yang dramatis demi membangun mitologi mereka. Jika Socrates benar-benar ada,
Apakah mungkin dia tidak benar-benar minum racun dan mati? Apakah mungkin ada versi lain dari ceritanya yang tidak pernah sampai kepada kita? Tapi mungkin pertanyaan terbesar yang harus kita renungkan bukanlah tentang apakah Sokrates benar-benar ada atau tidak, melainkan mengapa kita begitu terobsesi untuk mencari jawabannya. Jika dia hanyalah sebuah mitos, mengapa gagasannya masih bertahan hingga ribuan tahun kemudian? Mengapa metode berpikirnya masih digunakan dalam sistem pendidikan, dalam ilmu hukum, dalam politik, dan dalam debat sehari-hari? Jika Sokrates hanyalah cerita yang diciptakan oleh Plato dan murid-muridnya, maka kisahnya adalah salah satu kebohongan paling sukses dalam sejarah. Namun, jika Sokrates benar-benar ada dan benar-benar berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran, maka kita harus bertanya pada diri sendiri, adakah seseorang di zaman modern yang memiliki keberanian intelektual seperti itu? Ataukah kita hanya sekadar manusia yang takut mempertanyakan dunia di sekitar kita? Pada akhirnya, apakah Sokrates nyata atau hanya mitos? Bukan itu yang terpenting. Yang lebih penting adalah gagasan yang ia wariskan, keberanian untuk bertanya, menolak menerima sesuatu tanpa berpikir kritis, dan mencari kebenaran bahkan jika itu tidak nyaman. Di dunia yang semakin dipenuhi dengan informasi yang berlimpah, kita seringkali lupa untuk mempertanyakan apa yang kita terima sebagai kebenaran. Kita cenderung mengikuti arus, menerima opini tanpa menyelidiki, dan menghindari pertanyaan yang bisa mengguncang keyakinan kita sendiri. Sokrates, nyata atau tidak, mengajarkan kita bahwa berpikir adalah tindakan revolusioner. Bahwa mencari kebenaran bukan hanya tentang mendapatkan jawaban, tetapi tentang memiliki keberanian untuk terus bertanya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Sokrates benar-benar ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki keberanian untuk berpikir seperti Sokrates? Terima kasih buat yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.